Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah rumah di Jalan Pelita, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terbakar pada Minggu petang diduga akibat ledakan dari tiang sutet. Ya, sementara di Tanah Abang, pemirsa, kebakaran hebat juga melanda pemukiman padat penduduk yang melumat belasan rumah warga. Warga Jalan Pelita, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu petang dibuat panik dengan adanya kebakaran. Kobaran api begitu cepat membesar dan merambat ke sejumlah bangunan warga hingga ke lantai 2. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengerahkan selang air untuk memadamkan api. Menurut warga, sebelum kebakaran terjadi sempat terdengar suara ledakan dari tiang sutet. Kebakaran juga melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Amukan si jago merah tak hanya melumat belasan rumah warga, tetapi juga sisi belakang sejumlah ruko. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kesulitan melakukan pemadaman lantaran titik api yang berada di gang sempit. Beberapa petugas damkar bahkan terluka saat mendekati titik api hingga harus dievakuasi ke mobil ambulans. Menurut warga, api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak mampu menguasai medan saat melintasi turunan tajam dan sempit, sebuah mobil terjun bebas ke jurang di Dusun Trowangi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korban selamat dari maut. Pemirsa, proses evakuasi berjalan dramatis. Sebuah mobil terjun bebas ke dalam jurang di Desa Tegaron, Kecamatan Banyu-Biru, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Sepakung menuju Banyu-Biru. Saat melintasi turunan tajam dan sempit, mobil kehilangan kendali dan menabrak tebing hingga akhirnya terguling dan terjun ke dalam jurang. Diduga sopir tak mampu menguasai kondisi medan yang baru dilaluinya. Kendati sang pengemudi selamat dari maut dan menderita luka ringan, namun kondisi kendaraannya rusak parah. Proses evakuasi menggunakan mobil pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Puluhan warga bahu-membahu menarik tambang agar bisa mengangkat mobil dari mulut jurang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 wisatawan asal Cina tewas dan 8 terluka akibat minibus yang ditumpangi di Buleleng, Bali terjun ke jurang. Ya, pasca kejadian, polisi menangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. Sebuah minibus yang ditumpangi sebanyak 13 penumpang warga Cina di Buleleng, Bali terlibat kecelakaan maut, bahkan beberapa korban terpental hingga masuk perkebunan warga. 5 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 8 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus juga mengalami kerusakan cukup parah dalam peristiwa tersebut. Para korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah RSUD Buleleng, sementara korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif pihak rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, polisi tangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. KS tersebut mengangkut 14 orang, terdiri dari 1 orang supir warga negara Indonesia, kemudian juga 13 orang WNA Cina yang terdiri dari 12 orang dewasa dan juga 1 anak-anak. Ya, dari kejadian tersebut juga tadi sempat 30, kemudian kurang lebih ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu otoritas terkait untuk memastikan penyebabnya. Dari Buleleng, Bali, Pandey, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang buron kasus perampokan uang senilai 300 juta rupiah. Pelaku telah merampok warga di Kabupaten Paniai, Papua Tengah dan ditangkap di Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Tim gabungan dari Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan, Polda Papua Tengah bersama tim Pegasus Polres Jeneponto mengepung rumah salah satu buron kasus perampokan sadis di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan DPO dari Polda Papua Tengah dalam kasus pencurian kekerasan. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran saat penggerebekan pelaku telah bersiaga di dalam rumahnya dan sempat berusaha kabur hingga polisi melepaskan tembakan peringatan. Diketahui pelaku bersama dua rekannya merampok uang sebesar 300 juta rupiah milik warga di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada bulan Desember 2024. Pelaku merampok salah satu warga setempat di pinggiran kota. Setelah itu ketiga perampok ini menikam korbannya sehingga karena korban merasa terancam, akhirnya korban lompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Pelaku kerap berpindah-pindah lokasi hingga akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Jeneponto yang merupakan kampung halamannya. Sementara untuk dua rekan pelaku telah lebih dahulu ditangkap oleh polisi di Papua Tengah. Sebuah mobil angkutan kota yang tengah mengangkut penumpang terbalik usai dihantam minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Mobil angkot alami kecelakaan hingga terbalik setelah dihantam mobil dari arah berlawanan. Warga yang berada di lokasi berupaya mengevakuasi para korban untuk keluar dari dalam angkot. Kecelakaan bermula saat angkot yang tengah mengangkut penumpang melaju dari arah Sukaraja menuju kota Sukabumi. Saat tiba di lokasi, melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi mengambil jalur arah berlawanan hingga menabrak angkot dan sepeda motor yang ada di depannya. Dua penumpang dan pengendara sepeda motor alami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Sebuah truk bermuatan kayu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menabrak sebuah mobil minibus yang sedang melintas. Truk menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan yang tak mampu menghindar saat truk kehilangan kendali. Kedua sopir terluka akibat benturan keras dan langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk perawatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami kerusakan fungsi rem di jalan menurun. Petugas Satlantas Polres Pangandaran yang tiba di lokasi langsung mengamankan TKP dan memeriksa saksi-saksi. Astagfirullahaladzim. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Akibat peristiwa ini 50 rumah warga terdampak, 8 diantaranya rusak parah. Kerugian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Menurut warga, dalam sepekan telah terjadi 2 kali peristiwa puting beliung. Tim Liputan iNews melaporkan.